Bab 32 Penolakan keras. Ucapan apapun yang keluar dari mulut laki-laki buaya kayak kamu ini, aku udah gak bisa percaya lagi. Kamu itu gak ada bedanya sama laki-laki lain. Yang kamu cari dari kami perempuan, cuma kenikmatan. Dan aku akan berhenti sejak hari ini, untuk kasih kamu semua kenikmatan itu. Monica, harusnya dalam situasi kayak gini, kamu itu bisa jadi orang yang paling ngerti keadaan aku dan support aku buat selesaikan semuanya. Aku gak tahu harus ngomongin ini semua ke siapa lagi. Itu sebabnya aku percayakan kamu buat tahu semuanya. Tolong kesampingkan dulu rasa sakit hati kamu. Aku sedang butuh penyelesaian untuk semua masalah ini. Enak banget kamu bisa ngomong begitu ya. Kamu ingat aku gak, waktu kamu ngelakuin itu sama perempuan lain? Saat kamu terjepit begini, kamu minta bantuan aku. Emang laki-laki gak tahu diri? Aku muak, Vincent. Aku muak sama kamu. Terserah Monica. Kamu bisa marah ke aku, kamu bisa muak ke aku, tapi tolong tenangkan diri kamu. Aku gak bisa, sahut Monica dengan sedikit berteriak, sembari memukul berulang kali tubuh dari pria tampan tersebut. Apapun yang Vincent katakan, Monica tidak pernah rela karena cintanya telah dibagi. Ia hanya ingin bahwa hanya dirinya lah satu-satunya wanita yang ada di hidup Vincent. Tidak peduli bahwa ia sendiri pun sudah memiliki suami yang seharusnya ia kasihi. Masih dengan berlinangan air mata, Monica terus meluapkan kekesalannya pada pria tampan tersebut. Seolah ia tidak ingin berhenti untuk membalaskan rasa sakit yang ia rasakan. Hingga saat dirinya mulai merasa lelah, Monica kemudian memutuskan untuk mengusir Vincent dan memintanya keluar dari kamar itu. Monica tidak lagi ingin melihat wajah Vincent di hadapannya. Tidak peduli bahwa saat ini Vincent masih berstatus sebagai anak tirinya. Kamu keluar dari kamar aku. Aku udah gak mau lihat kamu di sini lagi. Jangan pernah sekalipun kuinjakkan kaki kamu lagi di kamar ini. Keluar kamu. Aku gak akan pernah keluar, sampai kamu bisa bersikap dengan tenang. Monica, aku butuh kamu. Benar-benar butuh kamu saat ini. Tolong kamu pahami semua itu. Aku cuma butuh kamu ngerti. Kamu butuh Aju buat ngerti. Terus, siapa yang bisa ngertiin aku saat ada di posisi ini? Apa kamu gak pernah tahu, rasa sakit luar biasa yang harus aku rasain karena semua perbuatan kamu itu? Sekarang aku bisa apa, Vincent? Kamu mau aku berbuat apa? Aku ketawa gitu. Aku terima aja semuanya gitu. Tolong bantu aku buat omongin semua ini sama papa. Kamu ini laki-laki bukan sih? Waktu kamu berbuat, kamu emang ngomong ke siapa? Kamu bisa nikmatin semua itu sendiri. Nah sekarang, kamu minta bantuan semua orang. Tadi, kamu paksa adik kamu buat ngomong sama aku, dan sekarang kamu malah paksa aku buat ngomong sama papa kamu. Otak kamu di mana, Vincent? Aku benar-benar gak bisa ngerti. Aku kira kamu laki-laki yang cukup gentle. Tapi ternyata aku salah. Monica, aku tetap bakal ngomong ke papa, tapi please kamu harus mulai semuanya. Aku tahu kalau kamu yang ngomongin itu semua, papa pasti bisa jauh lebih tenang. Kamu juga pasti bisa kasih papa pengertian. Aku gak bisa dan aku gak mau. Itu semua urusan kamu. Kamu yang berbuat, kamu juga yang harus menyelesaikan semuanya. Oh, jadi kamu udah bener-bener gak mau bantuin aku. Oke, sekarang aku ngerti, sampai di mana rasa peduli kamu buat aku. Makasih untuk semua yang sempat kamu kasih ke aku. Ucap Vincent dengan kecewa, sembari berbalik badan. Di balik kekecewaan tersebut, Vincent hanya ingin Monica tetap ada di sampingnya untuk menemaninya menyelesaikan semua permasalahan ini. Saat Vincent merasa usahanya untuk membujuk Monica telah benar-benar gagal, Vincent harus pasrah menghadapi semuanya sendiri. Bahkan Vincent juga harus siap menanggung kemarahan ayahnya seorang diri, tanpa dukungan dari siapapun. Benar, semua ini memang suatu kesalahan. Tapi Vincent juga seharusnya berhak untuk mendapatkan dukungan dari siapapun. Dengan tubuh lemas dan kepala tertunduk, Vincent berjalan perlahan kembali ke kamar tidurnya. Vincent harus berpikir dengan keras, bagaimana caranya untuk ia memulai memberitahu ayahnya sendiri kalau dirinya harus menikahi wanita yang tengah mengandung anaknya tersebut.
Vincent juga harus melihat situasi dan kondisi, kapan waktu yang tepat untuk ia berbicara pada ayahnya. Saat Vincent hendak masuk ke kamar tidurnya, tiba-tiba pria tampan itu tampak dicegat oleh Big Elita yang ternyata sayup-sayup mendengar suara Monica berteriak dari dalam kamarnya, saat wanita cantik itu harus meluapkan kekesalannya pada Vincent. "Maaf, Mas. Tadi Bibik dengar ibu teriak-teriak sambil nangis itu kenapa ya?" tanya Big Elita dengan wajah serius, sembari menatap Vincent. "Hah? Emang Bibik dengar ya?" "Iya, Mas. Bibik dengar. Ibu lagi ada masalah ya?" "Bukan, Big. Tapi aku yang lagi ada masalah." "Masalah apa, Mas? Terus kok malah ibu yang teriak-teriak?" "Ya, dia marah sama aku, Big. Karena aku udah berbuat kesalahan yang sangat fatal." "Memang Mas Vincent abis buat salah apa? Mas gak mau cerita sama Bibik? Siapa tahu Bibik bisa bantu Mas Vincent." "Susah Big, buat jelasinnya. Aku gak tahu harus mulai dari mana buat ceritain semuanya." "Emang kira-kira soal apa, Mas?" "Big." Vincent tampak menatap wajah Big Elita dengan sangat dalam. "Lia? Apa Mas? Aku udah hamilin anak orang." "Astagfirullahalazim," ucap Big Elita kaget, sembari menutup mulutnya dengan kedua tangan dan mata yang terbelalak menatap ke arah Vincent. Bibik kaget kan? "Mas Vincent serius? Yang hamil siapa, Mas?" "Waduh. Ini sih benar-benar gawat. Apalagi kalau Bapak sampai tahu soal ini." "Bibik masih ingat Aneska kan? Cewek yang waktu itu datang ke rumah buat nyarin aku." "Iya, Bibik ingat, Mas. Ya itu orangnya, Big." "Ya ampun, Mas Vincent. Jadi pacar Mas Vincent itu sekarang lagi hamil. Terus keadaannya gimana?" "Dia ngotot minta buat aku nikahin dia, Big. Aku udah berusaha buat nolak, walaupun aku janji, aku akan tetap bertanggung jawab buat hidup dia dan anaknya. Tapi dia tetap maksa. Bahkan dia udah sempat berbuat sesuatu yang nekat, Big. Untung waktu itu aku masih ada waktu buat cegah." "Emang dia mau buat apa, Mas?" "Dia mau nyakitin dirinya dan anak yang lagi dikandung, dengan meminum racun, Big." "Wah. Kalau begitu, Mas Vincent harus segera nikahin dia. Kasihan juga perempuannya, Mas, dia pasti sangat depresi." "Iya, tapi aku gak tahu gimana caranya buat ngomong ke Papa, Big. Mereka semua udah gak mau bantuin aku buat ngomong. Aku cuma takut kalau Papa sampai jatuh sakit, waktu tahu semua kebenaran itu." "Mas, sesulit apapun rintangan yang harus Mas Vincent hadapi ke depannya, Mas tetap harus berani buat hadapi dan ngomong sama Bapak. Karena waktu akan terus berjalan, Mas. Soal kandungan itu, pasti gak bakalan kerasa. Tahu-taunya ntar perut cewek Mas Vincent udah besar aja." "Iya, Big. Tapi aku tetap harus siapkan mental buat memulai semuanya. Bibik doakan, semoga masalahnya cepat selesai ya, Mas. Walau apapun yang terjadi, laki-laki harus gentle untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya." Bibik gak mau kalau sampai lihat Mas Vincent lari dari tanggung jawab. "Iya, Big. Aku juga gak akan lari. Aku pasti coba usaha buat selesaikan semuanya pelan-pelan." Lanjut bab 33.